Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di channel Rek Production. Semoga channel ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi yang positif bagi masyarakat. Sebelum kita lanjut, mari kita like and subscribe channel tersebut supaya kita lebih semangat lagi untuk berkarya. Dalam konten hari ini saya akan membahas seorang murid yang merindukan akan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mungkin video opening tadi mewakili adik-adik kita yang telah kurang lebih selama 6 bulan ini tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah karena adanya wabah COVID-19 di negara kita. Saat ini pemerintah terlalu fokus di bidang kesehatan dan ekonomi saja. Tapi tolong perhatikan juga dunia pendidikan. Karena pendidikan itu sangat penting di suatu negara. Negara itu akan maju dan kuat apabila generasi anak bangsanya berkualitas, cerdas, dan tangguh. Pertanyaan saya, sampai kapan metode pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan istilah PJJ ini dilaksanakan? Sampai kapan adik-adik kita belajar hanya bisa di rumah saja dengan metode online tanpa ada metode tatap muka? Menurut saya, kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung itu lebih efektif dibandingkan dilakukan secara online. Sebab apa? Pertama, seorang guru bisa memperhatikan secara langsung perkembangan muridnya, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun karakter pribadi anak tersebut. Kedua, seorang guru tidak perlu menjelaskan berulang-ulang apabila ada materi yang tidak dipahami oleh seorang muridnya. Apabila murid tersebut juga bertanya kepada guru materi yang sama antara murid yang satu dan yang lainnya. Ketiga, seorang murid lebih cepat tanggap diajarkan secara tatap muka langsung dibandingkan secara online. Soalnya apa? Mereka langsung interaksi dengan guru. Keempat, tingkat kedisiplinan murid cenderung menurun. Contohnya, biasanya seorang murid bangun tidur, mandi, pakai seragam, sarapan, dan langsung berangkat ke sekolah. Saat ini, mereka hanya bisa bangun pagi, absen secara online, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Setelah tugas selesai, mereka bisa tidur lagi atau bermain. Itu pun kalau mereka langsung ngerjain tugas. Ada juga yang habis absen, mereka tidur lagi, baru mereka mengerjakan tugasnya. Untuk itu saya mohon kepada Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan supaya bisa mengembalikan adik-adik kita melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Dan apabila mereka kembali lagi ke sekolah untuk belajar, saya juga setuju kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya COVID ini tidak menyebar luas lagi. Misalnya dengan menggunakan masker saat kita berangkat ke sekolah, mencuci tangan dengan sabun sebelum kita masuk kelas, dan mengurangi volume murid di kelas hingga 50% supaya kita bisa menjaga jarak aman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan terakhir, seorang murid harus langsung pulang ke rumah setelah kegiatan belajar mengajar di sekolah kelar. Tidak ada lagi yang berkumpul-kumpul di kantin atau di lingkungan sekolah. Di sini peran guru pun sangat penting untuk mengawasi mereka dan memastikan mereka kembali ke rumahnya masing-masing.
Protokol kesehatan tersebut sebagian besar saya kutip dari videonya Pak Nadiem yang menerangkan akan membuka beberapa sekolah yang sudah berada di zona kuning dan zona hijau. Berikut videonya. Halo, ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua, ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sudah melihat kan cuplikannya? Semoga program Pak Nadiem tersebut cepat terrealisasikan. Dan semoga saja area yang ada di negara kita menjadi zona hijau semua dan terbebas dari wabah COVID-19. Amin. Saya membahas hal ini karena saya peduli akan nasib anak bangsa. Dan saya tegaskan kembali, kemajuan suatu negara itu tergantung seberapa cerdasnya generasi penerus bangsa. Maka dari itu kita wajib membimbing adik-adik kita supaya mereka menjadi anak yang cerdas. Dan saya juga bangga terhadap Pak Nadiem, karena beliau adalah salah satu generasi anak bangsa yang cerdas. Beliau dapat membuka lapangan kerja baru dengan inovasi yang baru juga, sesuai dengan kemajuan teknologi dan zaman. Saya harap Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan dapat mencetak anak-anak bangsa yang cerdas seperti Bapak. Bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian pembahasan saya kali ini. Apabila ada oknum yang tidak sependapat dengan pembahasan saya kali ini, dan apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan bagi kalian yang mendukung channel ini dan mendukung pendapat saya, mari kita canangkan hashtag kami rindu sekolah. Hashtag kami rindu sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.